Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang sedang belajar dari rumah selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan berolahraga. Selamat berjumpa di siaran pendidikan program Simple Jago kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan VK TV. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia selama 30 menit. Bersama saya, Bu Marni dari SD Yayasan Pupuk Kaltim Bontang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah, sebuah materi menarik untuk siswa SD kelas 6 semester 1. Baiklah, siapkan buku dan alat tulis kalian. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kita kali ini membawa kebaikan dan keberkahan. Berdoa disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang mari kita mulai belajar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran. Perhatikan teks berikut. Proses terjadinya pelangi. Pelangi atau rainbow adalah peristiwa optik dan meteorologi di mana terdapat kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Terdapat 4 siklus yang membentuk pelangi ini, antara lain pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Sinar matahari melewati tetesan air. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, sinar matahari tersebut akan dibelokkan yang membuat warna-warni tadi terpisah dengan sendirinya. Pembelokan cahaya. Setiap warna-warni pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, yang mana membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Pelangi hanya bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari bersinar. Namun, dari sisi yang berlawanan dengan kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Maka, kita dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Baru saja kita menyimak sebuah teks. Bisakah kalian menebak jenis teks apakah itu? Apa ciri-ciri dari teks tersebut? Kemudian, bisakah kalian menyebutkan bagian-bagian atau struktur teks tersebut? Untuk menjawab itu semua, yuk kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah,
Anak-anak, yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah adalah naskah atau teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita akan dapat dengan mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan teks eksplanasi. Fenomena yang terjadi seperti fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena atau kejadian tersebut dapat terjadi saat ini maupun terjadi pada masa lampau. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses kejadian sesuatu yang tercipta secara alamiah, yaitu seperti proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, sekarang coba kita mencari tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi itu bersifat informatif, berisi banyak informasi tentang berbagai hal. Kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, yaitu tidak lepas dari seputar teori ilmiah yang ada pada bidang keilmuan secara sains maupun sosial. Ketiga, berisikan informasi yang merupakan fakta, bukan diada-adakan. Jadi, informasi yang ada tidaklah palsu, dibuat-buat, melainkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Keempat, terstruktur, seperti pertama, kedua, ketiga, atau pertama, berikutnya, terakhir, atau seperti pernyataan umum, urutan penjelas, dan penutup. Nah, anak-anak, sekarang kita mencari tahu tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum yang merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Selanjutnya, deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Dan yang terakhir adalah interpretasi, merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Nah, bagaimana para siswa? Apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang teks eksplanasi ilmiah? Mari kita perhatikan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi dari teks yang berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Ciri-ciri: bersifat informatif, banyak hal yang dijelaskan dalam teks tersebut. Misalnya, informasi tentang pengertian pelangi, siklus pelangi, warna pelangi, dan lain-lain. Yang kedua, teks tersebut membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, yaitu proses terjadinya pelangi. 3. Berisikan informasi yang merupakan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Ibu yakin kalian semua pasti pernah melihat pelangi. Biasanya pelangi muncul saat suasana hujan dan suhu yang panas. 4. Terstruktur, artinya teks tersebut mempunyai bagian-bagian yang urut atau tersusun, yaitu ada pembukaan yang berupa pernyataan umum, ada deretan penjelas yang berupa isi teks, dan yang terakhir ada penutup yang berupa kesimpulan atau interpretasi.
Paragraf 1 merupakan bagian pembuka yang berupa pernyataan umum. Pada bagian tersebut membahas tentang peristiwa atau fenomena terjadinya pelangi. Paragraf 2 dan 3 merupakan bagian isi yang berupa deretan penjelas. Pada paragraf 2 membahas tentang penjelasan siklus pelangi dan pada paragraf 3 membahas tentang penjelasan warna pelangi. Paragraf 4 merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau interpretasi, yaitu pelangi hanya bisa kita jumpai ketika hujan bersamaan dengan matahari bersinar atau istilahnya hujan panas. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Semoga bisa dipahami ya. Tetap semangat. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menggali informasi dalam teks eksplanasi. Menggali informasi dalam teks eksplanasi, kalian perlu memahami inti informasi yang disampaikan dalam teks. Inti informasi dapat dipahami dengan berbagai cara, yaitu 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan baik. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. 4. Menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Nah, sekarang perhatikan teks berikut. Pulpen merupakan salah satu jenis alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pulpen dikenal dengan berbagai sebutan, di antaranya pena dan ballpoint. Alat tulis satu ini umumnya berbentuk seperti pensil dengan bagian runcing di salah satu bagian. Hanya saja menggunakan tinta sebagai bahan utama untuk menulis. Penggunaan tinta itulah yang menjadi pembeda utama pensil dan pulpen. Namun, tahukah kamu tentang proses panjang pembuatan pulpen hingga menjadi pulpen yang kita gunakan saat ini? Sama seperti barang penemuan lainnya, pulpen juga harus melalui proses yang panjang agar bisa menjadi pulpen yang kita gunakan saat ini. Sebelum terciptanya pulpen, masyarakat biasanya menulis menggunakan media bulu angsa dan tinta. Salah satu bagian bulu angsa dibuat runcing, kemudian dicelupkan ke dalam tinta. Setelah itu, barulah dapat menulis menggunakan bulu angsa tersebut. Penggunaan bulu angsa sebagai alat tulis dapat dijumpai pada masyarakat Eropa pada zaman dahulu. Selain menggunakan bulu angsa, ada media lain yang digunakan untuk menulis, seperti batang alang-alang, kuas, dan bulu ayam. Semua media tersebut menjadi cikal bakal tercetusnya ide pembuatan pulpen. Kira-kira apa topik dari teks tersebut? Ya, benar. Topiknya adalah alat tulis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita perhatikan ide pokok yang ada pada paragraf 1 dan 2. Ide pokok paragraf 1. Pulpen merupakan salah satu jenis alat tulis yang sering digunakan. Ide pokok paragraf 2, alat tulis yang digunakan sebelum adanya pulpen. Setelah kita menemukan topik dan ide pokok dalam paragraf, kita bisa menggali informasi lainnya dengan menggunakan kalimat tanya. Tentu saja dengan menggunakan kata tanya. Masih ingat adik Simba?
Ya, adik Simba merupakan singkatan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh menggali informasi dalam teks. 1. Apa sebutan lain dari pulpen? Jawabannya adalah pulpen dikenal dengan beberapa sebutan, di antaranya pena dan ballpoint. 2. Bagaimana cara menggunakan bulu angsa sebagai alat tulis? Jawabannya adalah salah satu bagian bulu angsa dibuat runcing, kemudian dicelupkan ke dalam tinta. Setelah itu barulah digunakan untuk menulis. Ternyata menggali informasi pada teks eksplanasi mudah, bukan? Bagian akhir dari pelajaran kita kali ini adalah kuis. Nomor 1. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan A. Imajinasi, B. Sains, C. Gambar, D. Musik. Yang manakah pilihan yang benar? A, B, C, atau D? Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah B. Sains. Nomor 2. Memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu merupakan titik-titik dari teks eksplanasi ilmiah. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Arti, B. Ciri-ciri, C. Tujuan, D. Pengertian. Yang manakah jawaban yang betul? Ya, jawabannya adalah yang C. Tujuan dari teks eksplanasi ilmiah. Kita lanjut yang nomor 3. Teks eksplanasi ilmiah ditulis berdasarkan A. Khayalan, B. Imajinasi, C. Wawancara, D. Kenyataan. Manakah jawaban yang betul? Ya, betul, jawabannya adalah yang D, yaitu kenyataan. Jadi teks eksplanasi ilmiah ditulis berdasarkan kenyataan. Kita lanjut yang nomor 4. Isi dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan disebut bagian A. Pernyataan umum, B. Pernyataan khusus, C. Deretan penjelas, D. Penutup atau kesimpulan. Manakah jawaban yang paling benar? A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Deretan penjelas. Nomor 5. Berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan disebut bagian A. Pernyataan umum, B. Pernyataan khusus, C. Deretan penjelas, D. Penutup atau kesimpulan. Bagian manakah yang betul? Yang betul adalah A. Pernyataan umum. Oke, kita lanjut yang nomor 6.
Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menyatakan hasil laporan pengamatan, B. Menyajikan hiburan, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. Yang manakah pilihan jawaban yang betul mengenai tujuan teks eksplanasi? Ya, betul sekali. Tujuan teks eksplanasi adalah yang C, menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Oke, sekarang yang nomor 7. Urutan struktur teks eksplanasi adalah A. Deretan penjelas, pernyataan umum, kesimpulan, B. Pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan, C. Pernyataan umum, kesimpulan, deretan penjelas, D. Kesimpulan, deretan penjelas, pernyataan umum. Struktur teks eksplanasi yang benar adalah yang B. Pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan. Baik, kita lanjut nomor 8. Paragraf pertama pada teks eksplanasi ilmiah biasanya berisi tentang A. Pernyataan khusus, B. Pernyataan umum, C. Deretan penjelas, D. Kesimpulan. Jawaban yang benar adalah paragraf pertama berisi tentang yang B. Pernyataan umum. Baiklah, kita lanjutkan yang nomor 9. Kita baca dulu teksnya ya. Gunung es terbuat dari kumpulan es air tawar yang terbawa ke laut karena adanya pecahan gletser atau ketika potongan es terpisah dari lapisan es yang mengapung. Sebagian kecil es mengapung di antara air laut yang asin, sedangkan bagian yang tebal tidak terlihat di bawahnya. Gunung es berasal dari daratan. Oleh karena itu, gunung es mengandung batuan besar maupun kecil yang terbawa gletser atau lapisan es dari batuan padat. Batuan itu menyebabkan gunung es menjadi berat, sehingga melesap lebih dalam di laut. Topik di atas adalah A. Peristiwa di laut es, B. Gunung es di laut, C. Pecahan gletser, D. Peristiwa gunung es. Topik yang tepat untuk teks tersebut adalah ya, yang betul adalah yang D. Peristiwa gunung es. Nomor terakhir, baik kita perhatikan dulu teks eksplanasi berikut. Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Gareth Augustus Morgan. Penemuan tersebut didasari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian A. Deretan penjelas, B. Kesimpulan, C. Pernyataan umum, D. Penutup. Manakah jawaban yang paling tepat
Untuk pertanyaan yang nomor 10 ini atau nomor yang terakhir, ya benar, jawaban yang betul adalah C, pernyataan umum. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menyenangkan. Akhirnya Bu Marni pamit. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.